Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baru-baru ini, kami menerima pesan yang disertai dengan kutipan dari kaum Trinitas sehubungan dengan kebutuhan stenografer dalam pelayanan Nyonya White. Berikut cuplikan pesannya. Update info. Sering sekali kutipan berikut ini, "You are born unto God and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven, who are able to keep you from falling." Dikutip dari manuskrip 95 tahun 1906 paragraf 29. Dibuat tidak berfaedah oleh para anti-trinitarian dengan dalih stenograf. Padahal sejak ditemukannya teknologi stenograf tahun 1830 dan mulai digunakan secara publik tahun 1870-an. Nah, terjemahan kutipan kami cantumkan pada bagian bawah yang berbunyi, "Anda dilahirkan bagi Allah dan Anda berdiri di bawah persetujuan dan kuasa tiga makhluk paling suci di sorga yang mampu menjagamu agar tidak jatuh." Jadi, berdasarkan pesan ini yang kami yakin sudah tersebar, kaum Trinitas menyatakan bahwa kami yang tidak percaya Trinitas telah membuat kutipan yang ditampilkan menjadi tidak berfaedah hanya karena alasan stenografi. Kemudian pesan masih berlanjut. Mari kita baca. Kita bisa temukan dengan search kata stenograf di EGW Writings dan temukan bahwa sejak 1890-an, EGW menggunakan asisten yang merupakan stenografer. Berikut ini tahun 1893, EGW selalu menggunakan jasa stenografer. Jadi, buku-buku yang dipublish tahun 1890-an ke atas seperti Desire of Ages pun tidak akan lepas dari jasa stenografer. Kemudian ada kutipan yang menyebutkan, "Emily is my secretary, my bookkeeper, stenographer and copyist. She neglects nothing that needs to be done for me. True as steel to her post. Now I think I have given you the news in regard to us all." Dikutip dari manuskrip 22 tahun 1893 paragraf 12, yang artinya, "Emily adalah sekretaris saya, penata buku saya, stenografer dan penyalin saya. Dia tidak mengabaikan apapun yang perlu dilakukan untuk saya. Kokoh seperti baja pada tugasnya. Sekarang saya pikir saya telah memberi Anda berita perihal ini kepada kita semua." Jadi dari pesan yang disebarluaskan ini, sang pengirim hendak meyakinkan para penerima bahwa alasan stenografer yang disampaikan oleh kaum anti-Trinitas dalam menanggapi kutipan manuskrip 95 tahun 1906 paragraf 25 adalah lemah. Namun sebelum kita membahas tentang stenografi dan atau shorthand, ada baiknya kita lihat secara ringkas beberapa penjelasan dari manuskrip 95 tersebut tentang apa dan siapa Roh Kudus. Kita perlu memahami konteksnya juga. Manuskrip 95 tahun 1906 adalah sebuah khotbah yang Nyonya White sampaikan di Gereja Advent Oakland di California pada hari Sabat sore tanggal 20 Oktober tahun 1906 yang membahas Roma pasal 15. Dan pada awal khotbah Nyonya White membaca ayat 1-3. Mari kita baca Roma 15 ayat 1-3. "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku." Tema utama dari pekabaran yang Nyonya White sampaikan adalah tentang sabar menanggung satu sama lain. Hidup rukun. Oleh karenanya, dalam manuskrip tersebut, Nyonya White menuliskan yang berikut ini, yang tercatat dalam manuskrip 95 tahun 1906, paragraf 33, yang berkata, "Allah memanggil kita untuk selaras dengan pola ilahi. Pada hari ini, Dia memanggil kita untuk bertobat dan diubahkan kembali, dan kemudian Roh-Nya akan berdiam di dalam kita dengan limpah, dan akan ada perubahan karakter yang tidak banyak diimpikan. Saat Roh-Nya bekerja dengan roh Anda,
akan ada kasih karunia yang menyelamatkan, yang dengannya kita akan diyakinkan secara mendalam tentang perubahan luar biasa yang terjadi dalam karakter Anda. Rohnya siapakah yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Rohnya Allah itu sendiri. Bila umat mau kembali kepada Allah dan bertobat, maka rohnya Allah itu sendiri yang akan diam dalam umatnya dengan limpah. Rohnya Allah bekerja dengan rohnya kita. Apakah rohnya Allah adalah roh yang kudus? Mari kita mundur ke paragraf 22 yang berkata, di sini kita, sebagai anak-anak Allah, kita mengaku dibawa ke bawah pimpinan langsung roh Allah. Apakah Roh Kudus ada di antara kita? Apakah kita bergerak di bawah bimbingannya? Roh Allah adalah roh yang kudus, atau Roh Kudus. Dan Nyonya White bertanya kepada jemaat, apakah Roh Kudus ada di antara umat? Kemudian perhatikan pertanyaan selanjutnya, dikatakan, apakah kita bergerak di bawah bimbingannya? Katanya dalam kalimat ini adalah kata ganti benda, sebab dalam bahasa Inggris Nyonya White menulis, are we moving under its guidance? Dengan jelas Nyonya White menyatakan Roh Kudus dengan kata ganti benda, its. Kenapa Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus? Memang benar, Nyonya White sering menggunakan kata ganti orang untuk Roh Kudus, tetapi sering kali juga Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus. Mengapa? Mari kita baca paragraf 59. Nyonya White menuliskan yang berikut ini masih dalam manuskrip yang sama, yaitu manuskrip 95 tahun 1906. Yang terbaik adalah mempersiapkan hati untuk penerimaan Roh Kudus agar itu dapat memiliki jalan bebas di seluruh makhluk. Yang terbaik adalah Anda harus membuka pintu bait suci jiwa dan membiarkan juru selamat masuk. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, kata juru selamat. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Kembali dalam paragraf ini, Nyonya White menggunakan kata ganti benda it untuk Roh Kudus. Untuk memahami, perhatikan kalimat yang ditandai kuning dan ditandai biru. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna yang sama, dan untuk menolong, kita buat dalam bentuk tabel berikut ini. Perhatikan perbandingannya, saudaraku dalam Tuhan. Kata yang terbaik adalah sudah jelas identik, sama semuanya, yang kuning dengan yang biru. Nah, kemudian, kalimat mempersiapkan hati adalah sama maknanya dengan Anda harus membuka pintu bait suci jiwa. Sebab memang bait suci jiwa adalah hati kita. Dan kalimat untuk penerimaan Roh Kudus adalah sama maknanya dengan kalimat dan membiarkan juru selamat masuk. Sebab memang tidak ada dua kuasa yang tinggal dalam hati kita. Hanya satu kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, Nyonya White mengutip Wahyu 3 ayat 20 untuk menekankan bahwa hanya satu kuasa yang masuk dalam hati kita. Mari kita baca kembali. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, kata juru selamat. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Pintu yang mana yang Yesus maksudkan? Pintu hati kita. Sebab hatilah yang perlu kita persiapkan. Nah, bila mana kita membuka pintu hati kita, siapakah yang masuk? Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Hanya Yesus yang masuk ke dalam hati kita. Inilah penjelasannya mengapa Nyonya White menggunakan kata ganti orang dan kata ganti benda untuk Roh Kudus. Saat Nyonya White menggunakan kata ganti orang, hal itu menyatakan identitas Roh Kudus, bahwa Roh Kudus tersebut adalah Yesus Kristus. Namun saat Nyonya White menggunakan kata ganti benda, hal itu menyatakan hidupnya, pribadinya Yesus itu sendiri. Karena yang masuk dalam hati kita bukanlah makhluk Yesus Kristus. Bukan. Itu namanya spiritisme.
Tetapi yang masuk dan tinggal dalam hati kita adalah hidupnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus yang dilepaskan dari kemanusiaannya. Lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Intinya, Nyonya White memanggil umat di jemaat Oakland tersebut untuk bertobat, dan caranya adalah buka hati agar Yesus masuk, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kemudian Nyonya White akhiri khotbahnya dengan kalimat berikut ini yang terdapat dalam manuskrip yang sama, manuskrip 95 tahun 1906, paragraf 61, yang berkata, "Saudara dan saudari yang kekasih, jika ada di antara saudara yang ingin mengatakan sesuatu sore ini, silahkan. Apakah Anda siap untuk mendedikasikan kembali diri Anda kepada Allah? Kristus siap. Dia menunggu, memperhatikan, rindu. Para malaikat ada di ruangan ini. Malaikat-malaikat jahat ada di sini, dan malaikat-malaikat suci ada di sini. Sisi mana yang akan mendapatkan kemenangan atas hatimu pada hari ini, saudara-saudariku?" Berdasarkan penjelasan Nyonya White, siapakah yang hadir bersama jemaat saat itu? Yang hadir bersama jemaat saat itu adalah Yesus Kristus. Dia dikatakan menunggu, memperhatikan, dan rindu. Kemudian ada malaikat suci dan ada malaikat jahat. Tidak ada yang lain, hanya Yesus dan malaikat-malaikat sucinya, serta ada malaikat jahat. Oh, bukankah tadi Nyonya White bertanya, apakah Roh Kudus ada di antara kita? Mengapa tidak disebutkan dalam kalimat akhir ini? Karena Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Namun tadi paragraf 22 Nyonya White menyatakan bahwa Roh Allah adalah Roh Kudus. Bagaimana hubungannya dengan Roh Kudusnya Yesus? Hubungannya adalah Yohanes pasal 17. Nyonya White paham sekali makna Yohanes pasal 17 dan salah satu ayatnya berkata dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Nyonya White paham doa Tuhan Yesus kepada Bapanya bahwa Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya Bapa atau Roh Allah. Dan kemudian Yesus di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Nah, karena Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, maka Bapa dan Anak di dalam kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Kita yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan Anak-Nya. Jadi saat Nyonya White bertanya, apakah Roh Kudus ada di antara kita? Jawabnya ada, yaitu Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang dimaksudkan Nyonya White adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, yang adalah pribadinya Yesus. Itu sebabnya Nyonya White berulang kali menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus dalam manuskrip 95 tersebut. Lalu bagaimana dengan paragraf 29 yang berkata, "Anda dilahirkan bagi Allah, dan Anda berdiri di bawah persetujuan dan kuasa 3 makhluk paling suci di sorga yang mampu menjagamu agar tidak jatuh." Berdasarkan kutipan ini, kaum Trinitas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk juga, sama seperti Bapa dan Anak-Nya. Namun, masih dalam manuskrip yang sama, Nyonya White menyatakan Roh Kudus itu dengan kata ganti benda. Lalu mana yang benar ini? Masakan dalam manuskrip yang sama, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk, dan pada saat yang sama juga dan dalam manuskrip yang sama, Nyonya White menyatakan Roh Kudus itu sama sebagai benda? Untuk membantu, mari kita lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Saudara Brendan Valian. Kita patut berterima kasih karena Saudara Brendan Valian melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada satu pekabaran yang disampaikan oleh Nyonya White dan ditulis oleh 5 juru tulis yang berbeda. Pekabaran tersebut disampaikan pada bulan April tahun 1901 sebelum rapat GC dimulai. Berikut nomor manuskripnya. Manuskrip 43, manuskrip 43A, 43B, 43C, dan 43D, tahun 1901. Nah, siapakah stenografer atau juru catat dari setiap manuskrip?
Manuskrip 43 tidak diketahui siapa stenografernya. Manuskrip 43A, stenografernya adalah C.C. Chrysler yang melayani mulai tahun 1901 sampai dengan 1915. Manuskrip 43B oleh sekretarisnya, Nyonya White. Kemudian manuskrip 43C dibuat oleh John Harvey Kellogg dan manuskrip 43D dicatat oleh petugas General Conference. Saudara Brendan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari manuskrip tersebut dan untuk menghemat waktu, kita lihat beberapa cuplikannya saja. Bagi yang mau membaca keseluruhannya, kami cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah. Mari kita lihat ringkasannya. Dari 5 catatan tersebut, hanya manuskrip 43A dan 43D yang mencatat kalimat pendahuluan dari ketua GC saat itu, yaitu A.G. Daniels. Kemudian Nyonya White diberi kesempatan untuk berbicara. Berikut kalimat pembukaannya. Nah, sebagai informasi, kita tidak akan menerjemahkan semua contoh cuplikan, namun hanya menunjukkan hasil pencatatan oleh 5 juru tulis yang berbeda, dan kalaupun ada yang perlu diterjemahkan, maka hanya sebagian kecil saja. Mari kita lihat kalimat pembukaan dari Nyonya White berikut ini. 5 juru tulis mencatat kalimat pembuka dari Nyonya White, dan tidak semuanya sama. Ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Ada yang mengatakan because I have, dan ada yang tidak mencatatnya. Berikutnya, 2 juru tulis mencatat bahwa diri harus tersembunyi di dalam Kristus, maka Kristus akan muncul. Dan 3 juru tulis lainnya menuliskan bahwa diri harus tersembunyi di dalam Allah, maka Tuhan Allah yang akan muncul. 5 juru tulis mencatat pekabaran yang sama, namun hasilnya berbeda. Selanjutnya, pada bagian ini perhatikan, dari 5 catatan yang dibuat, ada 3 jenis kalimat. 2 kalimat yang sama dan lebih singkat, yaitu manuskrip 43 dan manuskrip 43B. Kemudian ada 2 kalimat yang sama juga, yaitu dalam manuskrip 43A dan 43D, tapi lebih panjang sedikit dibanding 43 dan 43B. Selanjutnya, ada 1 kalimat yang cukup berbeda, yaitu yang dicatat oleh John Harvey Kellogg, di mana dia menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Raja. Lalu, dari segi jumlah kata, tidak ada yang sama. Manuskrip 43 paling rendah, yaitu 4.905 kata, dan manuskrip 43D yang paling tinggi jumlahnya, yaitu 8.127 kata. Ini hanya cuplikan dari satu peristiwa saja. Kita tidak tahu dengan peristiwa-peristiwa lainnya serta apa yang terjadi saat itu. Karenanya, jika saudara mengandalkan stenografer sebagai bukti kebenaran yang saudara pegang dan yakini, kami turut prihatin. Kenapa? Karena dasar iman saudara sungguh sangat amat lemah, yaitu stenografer. Stenografer tidak bisa dijadikan bukti tentang keabsahan suatu kebenaran. Lihat saja cuplikan ini, cukup banyak perbedaan yang terjadi. Lalu saudara mau andalkan stenografer? Pada zaman itu, cara menulis shorthand ada 2 tipe, yaitu Pitman dan Gregg. Berikut contohnya. Saudaraku dalam Tuhan, tampilan sebelah kiri adalah contoh shorthand alfabet dari tipe Pitman dan Gregg. Nah, perhatikan cara penulisan huruf P dan B dari shorthand Pitman dan Gregg. Perhatikan kotak warna merah. Sungguh amat mirip. Kenapa kita perlu ketahui itu? Karena menulis dengan shorthand bukan jaminan apa yang dicatat sudah pasti seluruhnya tepat dan benar. Kemungkinan terjadinya kesalahan masih terbuka dan terbukti sudah ada. 5 juru tulis yang mencatat satu pekabaran yang sama, namun hasilnya berbeda. Karenanya, apa dasar kebenaran kita? Yang sudah pasti bukan stenografer. A Call to Stand Apart halaman 105 paragraf 3 berkata, berkali-kali dia mengungkapkan dalam tulisannya bahwa hanya Alkitab yang menjadi dasar kebenaran. Dia menganggap dirinya sebagai terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita ke terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa
Alkitab yang menjadi dasar kebenaran kita. Dan tulisan Roh Nubuat adalah terang yang lebih kecil yang menuntun kita kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab, yang adalah satu-satunya dasar kebenaran. Karenanya, di dalam manuskrip 95 tersebut, perhatikan yang bagian kiri. Berulang kali dalam manuskrip 95 tahun 1901, Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus, dan berulang kali Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kehadiran Rohnya Yesus yang kudus. Sementara kalimat yang menyatakan adanya 3 makhluk suci sorgawi, yang mana kaum Trinitas gunakan sebagai dasar bahwa Roh Kudus itu makhluk yang berbeda dari Bapa dan Anaknya, hanya 1 kali disampaikan dalam manuskrip tersebut. Nah, dari keduanya ini, manakah yang Alkitabiah? Yang berulang kali disampaikan oleh Nyonya White adalah yang Alkitabiah. Apa buktinya? Perhatikan, Nyonya White sudah kutip Wahyu 3 ayat 20 untuk menekankan bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristuslah yang masuk ke dalam hati kita bila mana kita membuka pintu hati kita. Kemudian, bagaimana dengan kata ganti benda? Baca Yohanes 6 ayat 63, di mana Yesus berkata bahwa Roh itu adalah hidup. Roh itu sama dengan hidup. Kemudian, baca juga Yesaya 40 ayat 13, yang mana dikutip oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 34. Dan kita bisa lihat melalui ayat-ayat tersebut, roh itu adalah pikiran. Roh juga adalah nafas hidup. Bisa baca Pengkhotbah 3 ayat 21 dan 22, serta Pengkhotbah 12 ayat 7. Lalu, mengapa sering juga kata ganti orang digunakan untuk Roh Kudus? Karena itu adalah rohnya Allah dan rohnya Yesus. Contoh, roh Tuhan Yesus bekerja bersama para rasul dalam mengabarkan Injil setelah Yesus kembali ke sorga. Baca Markus 16 ayat 19 dan 20. Dan terbukti, saat Paulus dan Silas hendak masuk ke daerah Bitinia, roh Yesus melarang. Baca Kisah 16 ayat 7. Tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah makhluk yang berbeda dari Allah Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada. Mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan Yohanes 14-16 yang menjelaskan tentang penghibur atau penolong yang lain? Baik, mari kita baca suratnya nomor 7 tahun 1861 paragraf 14 yang menjelaskan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran atau penghibur itu adalah Roh Kristus. Bahkan Nyonya White tuliskan yang berikut ini dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berkata, Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan Allah Roh. Mungkin ada yang berkata, Roh Kudus itu adalah wakil Yesus, karenanya Dia adalah makhluk yang berbeda. Benarkah demikian? Mari kita baca suratnya nomor 18 tahun 1895 paragraf 12 yang berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, itu adalah wakilnya. Sungguh amat jelas saudaraku dalam Tuhan. Dan Roh Kristus itu adalah hidup dan pribadinya Yesus itu sendiri. Jadi, dalam mengirim utusan, tidak harus makhluk lain. Yesus bisa mengutus rohnya sendiri menjadi perwakilannya. Namun sayang sekali, kaum Trinitas membatasi kemampuan Yesus ini. Karenanya, kami memanggil kaum Trinitas yang masih terbuka hatinya untuk kebenaran, agar kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan stenografer, itu bukan dasar kebenaran.
Kembalilah kepada Yesus dan izinkan Yesus yang masuk ke dalam hati kita. Roh Nubuat menutup dalam Our High Calling halaman 352 paragraf 6 yang berkata, pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu untuk masuk. Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Biarkan Dia masuk. Tamu surgawi. Yesus mengetuk pintu hati kita untuk masuk. Bukan hanya sekedar ketuk, lalu yang lain yang masuk. Bukan. Yesus mengetuk untuk Dia sendiri yang masuk. Maukah saudara buka pintu hati untuk Yesus masuk? Saya berdoa agar saudara mau buka, agar Yesus masuk dan tuntun kita ke dalam segala kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.